Waalaikumsalam. Ya, Sehat baik. semua ya. Oke, teman-teman, hari ini Waalaikumsalam Kakak Naira. Sehat semua ya? Waalaikumsalam sayang Kakak Aldrik. Oke, teman-teman. Waalaikumsalam sayang Kakak Ozil. Waduh, Ozil gemuk banget ya. Makan terus ya, Nak. Assalamualaikum Bu Eva. Waalaikumsalam Kakak. Assalamualaikum Bu Eva. Waalaikumsalam kakak satu paket kakak Cinta dan Teguh. Oke teman-teman semuanya, Bu Eva beri salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, bagaimana keadaannya hari ini? Sehat? Sehat. Sehat, alhamdulillah ya. Assalamualaikum Kakak Nino. Sehat semua ya. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu, diberikan umur yang panjang. Salam sayang. Diberikan umur yang panjang, diberikan rezeki ya. Oke teman-teman, sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita baca doa dulu bersama-sama yuk. Dimulai dengan Al-Fatihah ya. Dilanjut dengan doa belajar yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sanadni ilman warzuqni faham. Allah tambah ilmu dan pertobatan pahamanku. Amin. Oke teman-teman, hari ini tepuk semangat dulu yuk, sama-sama yuk. Tepuk semangat. Biar semangat ya hari ini ya. Sudah sarapan semua belum tadi? Sudah ya. Terus sudah sholat subuh nggak tadi? Siapa yang tadi pagi tidak sholat subuh? Ya, aku lupa Bu. Lupa. Siapa yang bilang lupa tadi? Iya. Hah? Udah Bu. Saya Bu Azan sholat subuh Bu Azan. Kakak ya. Juga Bu. Iya pinter. Kakak lupa sholat subuh? Boleh. Iya Bu, gara-gara tidurnya kemalaman. Sholat itu, dengarkan, sholat itu kewajiban kita ya. Kalau misalnya kita bangunnya 5:30, sholat aja ya. Oke teman-teman, yuk ambil buku IPA-nya lalu di mute dulu ya. Assalamualaikum Kakak Irma, jadinya Kakak Syabil. Assalamualaikum Kakak. Siapa? Maaf Bu, Kakak Irma. Maaf Bu, tapi lagi di kamar mandi dulu. Iya Bun, nggak apa-apa. Oke teman-teman, sudah diambil buku IPA-nya. Assalamualaikum Kakak Syafa. Sudah Bu. Oh, Cinta dan Teguh lagi di mana itu? Di rumah Bu. Hah? Rumah. Ah, di rumah, kirain lagi jalan-jalan. Oke teman-teman, di mute dulu semuanya ya, di mute dulu ya. Oke, Bu Eva akan terangkan bab 5. Oke, sudah? Bab 5 yaitu pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Kemarin sudah sampai dengan makanan ya. Kalian yang sudah memberikan kemarin gambar 4 sehat 5 sempurna makanan. Halaman berapa Bu? Halaman 61
Sudah Bu Eva nilai, bagi yang tidak mengirim berarti tidak mendapatkan nilai ya. Oke. Saya sudah, Bu. Oke. Ya, oke di mute Razan. Biasakan Razan di mute. Sadat di mute sayang. Kenapa Nino? Udah kirimin foto yang 4 sehat 5 Ya, sudah. sempurna. Kalau sudah Bu Eva kirim nilainya ya. Oke, teman-teman, di mute dulu semua ya. Oke, sudah? Oke, Bu Eva akan bahas mulai dari makanan ya. Makanan merupakan sumber tenaga. Jika kita tidak makan, tentu kita akan lemas. Ya, tentu kita akan sakit. Beda dengan puasa. Jika kamu tidak makan, kamu akan merasa lemas, bukan? Untuk dapat tumbuh dengan baik, kamu harus mengkonsumsi makanan bergizi seimbang. Apa sih yang dimaksud dengan makanan bergizi seimbang? Makanan bergizi seimbang adalah makanan yang mengandung zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh dengan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Jadi makan itu tidak harus banyak, tetapi harus sesuai dengan gizi seimbang. Maksudnya apa? Porsi makannya misalnya nasinya belunjung begini, banyak sepiring, terus lauknya enggak. Itu tidak seimbang. Nah, yang seimbang itu maksudnya apa? 4 sehat 5 sempurna, ya. Makanan bergizi seimbang adalah makanan yang mengandung zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh dengan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Nah, kemarin kita sudah bikin ya 4 sehat 5 sempurna. Makanan sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perkembangan seseorang. Makanan yang dibutuhkan adalah makanan sehat dan bergizi seimbang. Kita kakak buka halaman 70. Ya. Zat-zat yang dibutuhkan oleh manusia antara lain ada karbohidrat, ada protein, ada lemak, ada vitamin, ada mineral, dan ada air. Sekali lagi, zat-zat yang dibutuhkan oleh manusia antara lain ada karbohidrat, ada protein, ada lemak, ada vitamin, ada mineral, dan ada air. Apa saja yang termasuk dalam karbohidrat? Nah, di dalam karbohidrat yang termasuk adalah pertama, ada nasi. Apalagi yang termasuk dalam karbohidrat, Kang? Kakak, ada nasi, apalagi? Jagung. Sayur. Sayur sih? Kentang. Jagung, apalagi? Yang termasuk dalam karbohidrat, ubi-ubian, betul. Roti, betul. Gandum ya. Nah, itu semua termasuk dalam karbohidrat. Pertama ada nasi. Kalau nasi tidak ada, bisa penggantinya kentang. Kalau kentang bisa diganti dengan umbi-umbian kayak singkong, kayak ubi. Terus diganti lagi dengan roti ya. Nah, inilah yang disebut dengan karbohidrat atau makanan pokok. Yang kedua ada protein. Apa saja? Protein dan lemak sama ya. Protein dan lemak ada sama dia. Protein dan lemak antara lain. Coba sebutkan yang termasuk dalam kategori lemak dan protein. Daging ayam. Daging Ikan. ayam, apa lagi? Ikan. Daging sapi. Telur. Ikan. Telur, apa lagi? Ayam. Daging ayam. Susu, apa lagi? Susu, roti. Apa roti? Sapi. Keju. Daging sapi, apa lagi? Keju. Iya betul. Lele ya, jenis-jenis ikan lah ya. Lemak dan protein dibedakan menjadi lemak hewani dan lemak nabati. Sebentar ada ya, di mute dulu semuanya, di mute dulu semuanya. Razan, Sadat. Iya, di mute dulu semuanya ya. Cinta Teguh di mute ya. Cinta Teguh di mute dulu ya. Waduh, dari sini, woi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa Cinta Teguh? Internetnya macam-macam. Tadi laptopnya nggak bisa. Laptopnya nggak bisa, Kakak Zidan. Nggak apa-apa ya, sayang. Al, kenapa baru masuk, Al? Dari kemarin Al nggak pernah masuk. Kenapa, Al? Al, kenapa baru masuk, sayang? Al dengar Bu Eva? Al dengar Bu Eva, Al? Buka halaman berapa, Bu? Halaman 70. Oke, di mute ya. Oke, yang termasuk dalam lemak dan protein dibedakan menjadi lemak hewani dan lemak nabati.
Ya, hewani dan protein dan lemak nabati serta protein hewani dan protein nabati. Makanan yang mengandung lemak dan protein contohnya antara lain ada ikan-ikanan ya, ada ikannya banyak ya, ikan-ikanan jenisnya ya. Ada daging, daging ayam, daging sapi, daging kambing, daging-dagingan ya. Lalu ditambah dengan susu dan ditambah dengan keju. Itulah yang termasuk dengan protein dan lemak. Lalu yang dimaksud dengan vitamin dan mineral. Vitamin itu banyak terdapat pada sayur-sayuran. Ingat ya, vitamin terdapat banyak pada sayur-sayuran dan buah-buahan. Jadi kayak jeruk mengandung vitamin apa sayang? Vitamin C. Vitamin C. Nah, begitu juga ya. Jadi vitamin itu banyak terdapat dalam sayur-sayuran dan buah-buahan. Oke. Nah, berdasarkan yang selanjutnya adalah mineral dan air. Air putih itu sangat perlu buat kita ya. Karena kalau air yang berwarna terkadang tidak larut dalam tubuh kita. Tapi kalau air putih dia akan membantu melarutkan yang ada di dalam tubuh kita ya. Berdasarkan fungsinya, keadaan keenam zat gizi tersebut dibagi dalam 3 golongan. Ingat ya, dibagi dalam 3 golongan. Yang pertama ada yang dinamakan dengan zat tenaga. Apa yang termasuk dalam zat tenaga? Di dalam zat tenaga terdapat yang namanya karbohidrat dan lemak. Ya, di dalam zat tenaga terdapat yang namanya karbohidrat dan lemak. Yang kedua ada zat pembangun. Yang termasuk dalam zat pembangun apa saja? Yaitu jenis protein dan mineral. Ya. Yang ketiga adalah zat pengatur yaitu vitamin, mineral, dan air. Jadi ada 3 golongan. Yang pertama adalah zat tenaga, yang kedua adalah zat pembangun, yang ketiga adalah zat pengatur. Yang termasuk dalam zat tenaga adalah karbohidrat dan lemak. Yang termasuk dalam zat pembangun adalah protein dan mineral. Yang termasuk dalam zat pengatur adalah vitamin, mineral, dan air. Nah, sampai di sini kakak paham? Paham. Paham ya? Paham. Pada makanan yang kita makan biasanya diberi bahan tambahan. Nah, bahan tambahan untuk menambah rasa atau aroma. Terkadang nih mama atau bunda kalau masak di rumah pasti ditambah dengan bumbu-bumbu yang lain. Nah, di sini kita akan bedakan ada 4 bahan penguat rasanya ya. Bahan tambahan makanan dibagi menjadi 2 macam, yaitu alami dan buatan. Bahan tambahan makanan alami berasal dari makhluk hidup, ya. Sedangkan bahan tambahan makanan buatan berasal dari bahan kimia. Contoh bahan tambahan makanan adalah bahan pewarna, bahan pemanis, pengawet, dan penguat rasa. Nah, sekarang kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah bahan pewarna makanan. Pewarna makanan berguna untuk membuat makanan menjadi lebih menarik. Kakak pernah nggak sih beli kue atau beli makanan yang berwarna-warni? Pernah nggak? Pernah, Bu. Ya, Pernah. atau bundanya pernah bikin ya, yang berwarna-warni. Ya, misalnya kue bolu atau seperti apa ya. Nah, bahan pewarna makanan dibedakan menjadi 2. Ya, kue ulang tahun. Ya, kan ada warna-warni ya. Nizar, perhatikan Nizar. Ya. Oke, bahan pewarna makanan dibedakan menjadi 2 macam, yaitu bahan pewarna alami dan buatan. Bahan pewarna alami diperoleh dari tumbuhan. Nah, diperoleh dari tumbuhan. Misalnya warna kuning. Kakak pernah lihat kunyit nggak? Pernah. Nah, kunyit itu adalah termasuk dalam bahan pewarna makanan, tapi itu dalam bahan pewarna makanan adalah alami dari kunyit. Biasanya kakak pernah nggak sih makan nasi kuning? Pernah. Nah, itu bahannya adalah dari alami. Terus pernah nggak lihat kakak pernah nggak warna hijau, misalnya di kue bolu? Pernah ya. Nah, itu yang berwarna hijau itu berasal dari daun suji ya, maaf, daun suji. Nah, kalau misalnya kunyit dan daun suji itu berasal dari pewarna makanan buatan. Nah, ada lagi pewarna buatan yang dibuat dari bahan kimia. Contohnya adalah
warna biru dari Brilliant Blue. Kakak pernah nggak lihat yang botol kecil-kecil kalau misalnya bikin kue bolu ada warna merah? Ada warna pernah Bu. Ya, Tapi kalau yang ini buat kalau bisa cupang. itu dihindari. Kenapa? Karena itu nggak bagus buat tubuh kita ya. Ya bagusnya adalah yang pakai alami ya. Oke. Yang kedua, di mute dulu semuanya sayang. Yang kedua adalah bahan pemanis. Nah, ini dia. Bahan pemanis berguna untuk menambah rasa pada manis makanan dan minuman. Pernah kakak minum es teh manis? Pernah. Iya kak. Di botol juga pernah. Iya, berasal dari mana coba pemanisnya? Dari mana es teh manis itu? Gula. Ya, kalau gula itu termasuk buatan atau alami? Buatan. Buatan sih. Kok buatan? Alami. Bahan pemanis dibedakan menjadi bahan pemanis alami dan buatan. Bahan pemanis alami contohnya ada pernah minum madu? Manis. Saya ada gula-gulanya, Bu. Rasa dari apa? Madu berasal dari apa? Dari alami. Alami. Dari alami, tapi dari apa dia? Madu dari mana? Dari lebah. Dari madu lebah. Benar sekali. Ya, dari lebah karena dia berdasarkan alami. Gula tebu. Dari lebah. Gula dari mana gula? Gula dari alam. Ya, alami betul. Dari apa? Alami. Alami, tapi dari apa? Hah? Dari tebu. Dari tebu, betul sekali. Nah, dan yang terakhir kakak pernah lihat nggak gula aren? Pernah. Gula aren berwarna apa? Warna Merah. Ya, nah itu adalah bahan pemanis. Terus yang ketiga, yang selanjutnya adalah bahan pengawet makanan. Nah, kalau pengawet ini kalau yang buatan kakak jangan terlalu sering makan ya. Nah, makanan diberi pengawet agar tahan lebih lama. Makanan dapat diawetkan dengan berbagai cara. Boleh pakai pengawet lah. Diberi dengan garam. Garam rasanya apa ya? Asin. Gula manis. Manis. Garam asin. Asam cuka. Asam cuka. Asam. Ya, besok kan combining itu ada tugas nanti di e-learning. Nah, teman-teman semuanya udah bisa buka e-learning belum? Sudah, Bu. Aku udah bisa. Bisa. Nah, berarti udah bisa semua ya, makanya dengarkan. Bu Eva terangkan dulu ya. Bahan pengawet makanan. Makanan diberi pengawet agar tahan lebih lama. Makanan dapat diawetkan dengan berbagai cara, antara lain ada garam, ada gula, dan ada asam. Dikeringkan, maksudnya dikeringkan adalah dijemur boleh. Dijemur, disimpan di dalam lemari es. Atau diberi pengawet buatan. Tapi hati-hati, pengawet buatan itu tidak bagus buat tubuh kita. Ya. Jadi kalau kakak mau mengkonsumsi dengan pengawet makanan, lebih banyak dengan alami daripada buatan. Ya. Yang keempat adalah bahan penguat rasa. Penguat rasa berguna untuk membuat makanan terasa lebih lezat. Penguat rasa ada yang alami dan ada yang buatan. Penguat rasa alami contohnya ada bawang. Pernah lihat bawang nggak? Pernah. Bawang ada berapa? Ada bawang apa saja? Bawang putih, Bawang merah. bawang putih, bawang merah. Bawang apa lagi? Bawang bombay. Bombay. Very good. Ya, ada 3 bawang itu ya.
Terus kalau pala nih, bukan pala ini ya. Pala bukan kepala. Pala. Pernah lihat pala nggak? Pernah. Enggak pernah, Bu. Belum pernah. Warnanya. Warnanya. Coklat. Coklat, Bu, betul. Bentuknya Ibu seperti izin ambil apa? minum dulu ya, Bu. Kelapa. Lonjong, betul Gia. Iya, Gia tahu tuh ya. Dia bentuknya lonjong. Kalau kita belah, dia ada bentuknya di dalamnya ada hitam-hitamnya. Nah, itu dinamakan dengan pala, bukan kepala ya. Nah, selanjutnya ada merica. Merica pernah nggak tahu nggak sih merica apa? Rasanya apa? Pedas. 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 Bentuknya apa? Pedas. Bentuknya apa? Bulat. Ya. Nah, kalau merica itu sama dengan lada ya. Nah, lalu selanjutnya adalah cabai. Cabai tahu nggak? Tahu. Ada apa namanya cabai? Tahu. Pedas. 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 Terus ada warna apa saja warna cabai? Merah. Hijau. Namanya cabai apa? Kuning. Yang rasanya pedas sekali. Cabai apa namanya? Setan. Namanya Cabai rawit tuh, yang warna hijau. Warna hijau. Rawit, jangan dibilang cabai setan ya. Nah, setan itu tidak ada cabai. Ya, cabai itu nggak ada setan. Jadi namanya cabai rawit. Kenapa dinamakan setan? Kadang-kadang orang karena saking pedas. Berarti kalau orang yang bilang tadi, Razan bilangnya cabai setan. Berarti Razan udah pernah lihat setan ya? Nah, jangan bilang, jangan kata orang. Nah, itu sebenarnya Setan itu nggak ada. Jadi jangan bilang Ada. Setan itu nggak ada. cabai setan karena Ada. Oke. Ada. Kenapa Adri? Kenapa Razan? Hanya setan nggak ada, Bu. Iya, cabai setan itu hanya julukan aja, yang ada itu cabai rawit ya. Oke, selanjutnya adalah ketumbar. Pernah lihat ketumbar? Kan yang diganggu sama iblis. Pernah. Yang diganggu sama iblis. Pernah. Iya, setan diganggu sama iblis. Pernah lihat ketumbar nggak? Pernah ya? Pernah. Suaranya kecil, Bu. Suaranya kecil, ini udah teriak sayang. Enggak, Bu, kecil udah gede. Gede. Yang teriak sayang, itu siapa yang teriak-teriak? Dimut. Iya, dimut tuh, aktif tuh. Yuk, Ayub dimut, Ayub. Oke, ya. Sadat dimut, Sadat. Oke. Ya, oke. Yang selanjutnya adalah ketumbar. Ketumbar itu bentuknya kecil-kecil ya sayang, sama dengan kayak lada. Cuman kalau lada rasanya pedas, kalau ini tidak. Cuman bentuknya lebih kecil daripada lada. Lada itu lebih berat daripada ketumbar ya. Adapun penguat rasa buatan misalnya adalah vatsin. Vatsin itu kayak Royco, kayak Sasa. Nah, kalau bisa kakak menghindari itu. Kenapa? Karena itu tidak baik untuk tubuh atau otak kita, ya. Dan asam cuka. Asam cuka pernah nggak? Biasanya digunakan untuk makan apa? Makan bakso. Ya. Ya, betul. Nggak enak, rasanya asam. Betul. Nah, kakak pernah nggak sih buah? Dengarkan, kakak pernah nggak buah atau sayuran yang diawetkan? Pernah nggak makan? Pernah. Apa? Nizar apa? Tunggu. Sebentar, Bapak tanya Nizar. Apa namanya Nizar? Enggak pernah. Nggak pernah, Bu. Buah pisang. Emang pernah diawetkan? Enggak pernah. Diawetkan tuh ditaruh di botol di tempat yang lama loh. Pernah makan nggak? Oh, nggak Apa pernah yang- tahu gitu. Apa namanya? Namanya apa namanya? Manisan. Pernah nggak makan manisan? Manisan buah, manisan sayuran. Biasanya diawetkan di dalam toples, lalu ditaruh di kulkas. Nah, itu dinamakan dengan diawetkan dengan asam cuka. Biasanya kalau pakai asam cuka dia tidak akan busuk. Pernah nggak makan manisan? Manisan yang di buku kakak itu ada di halaman 71. Pernah. Ya. Nah, itu dinamakan dengan asinan. Nah, makanan ringan.
kemasan biasanya pernah nggak makan ciki-ciki? Pernah. Rasanya apa rasanya? Rasanya enak. Iya enak, rasanya enak. Rasanya apa? Asin, manis, Ada yang gurih. pedas, ada yang Iya Bu, ada yang pedas, ada yang enggak. Bu, ada yang pedas, ada yang asin, asin, ada enggak. Betul, kalau kakak makan gituan kak, lebih baik habis makan minum air putih yang banyak. Karena kenapa? Nah, dia mengandung yang namanya peksin atau penguat rasa. Di sini kalau kakak nggak minum, rasanya apa? Serat. Jadi kalau kakak minum makanan itu, misalnya ciki, makanan apapun, nanti kakak minum air putih yang banyak ya. Oke? Ya Bu. Semuanya di mute dong, di mute. Kok ini dibuka semua? Oh ya, yang kedua kemarin Bu Eva dapat laporan juga nih. Ada beberapa anak kalau misalnya pelajaran lain, misalnya pelajaran tahfiz, tasin, kameranya jarang dibuka. Bu Eva nggak mau ya. Kalau kakak nggak dibuka, kemarin ada nomor absen 1 sampai 29 pelajaran Bu Eva, dia bukan nggak dibuka, tetapi kameranya dimainin, akhirnya Bu Eva remove. Bu Eva remote itu Bu Eva keluarkan dari Zoom. Nah, kalau kakak belajar dengan siapapun, ini kan sama dengan belajar di sekolah. Jadi kalau misalnya kan ada nih anak-anak nih, misalnya kameranya dimainin atau jalan-jalan atau kameranya dihadapin di atas. Nah, Bu Guru atau Pak Guru tidak mau, karena Pak Guru dan Bu Guru pun membuka, ya. Jadi kalau kakak belajar dengan siapapun diminta dibuka ya. Oke, acungkan jempol. Oke, sudah ya. Nah, Bu Eva ulang kembali ya. Nah, besok ini ada, dengarkan. Besok kakak ada tugas yang namanya kita combining. Tapi Bu Eva ganti dengan e-learning. Nah, besok pembahasannya adalah dari halaman 68 sampai dengan 71. Jadi kakak isi dengan baik-baik karena itu masuk dalam nilai harian. Oke, sekali lagi ya, zat ada berapa? Zat yang dibutuhkan oleh manusia ada berapa? Tiga. Zat yang pertama. 3. Zat yang pertama zat apa? Zat tenaga, betul. Zat tenaga terdiri dari apa? Zat tenaga terdiri dari apa? Karbohidrat dan lemak. Yang kedua zat apa namanya? Zat pembangun. Zat pembangun terdiri dari apa? Protein dan mineral. Yang ketiga zat apa? Zat pengatur terdiri dari apa? Vitamin, mineral, dan air. Good. Pertanyaan selanjutnya ada berapa bahan tambahan makanan untuk menambah rasa? Ada berapa? 4. Ada 4. Sebutkan yang pertama apa? Oke, sebutkan yang pertama apa? Bahan Warna makanan. Bahan pemanis. Bahan pengawet makanan. Bahan ketiga apa? rasa. Bahan pengawet makanan. Betul. Yang keempat adalah bahan penguat rasa. Sekarang di-mute dulu semuanya. Bu Eva tanya satu persatu ya. Razan dibuka mute-nya. Dalam bahan pewarna makanan dibedakan menjadi 2. Yang pertama apa? Razan menyimak ya. Apa? Bahan pewarna makanan dibedakan menjadi 2. Yang pertama apa? Pewarna makanan. Iya, apa? Apa? Yang pertama apa, Razan? Teman-teman siapa yang tahu? Bahan pewarna makanan dibedakan menjadi 2. Oke, Rafif, silakan Rafif. Makanya Razan dengarkan Razan. Dari tadi main sama adiknya Razan. Oke, Rafif, yang pertama apa, Rafif? Alami. Yang kedua? Buatan. Sebutkan dong contoh dari alami. Kunyit. Satu lagi? Daun suji. Oke, Jiat, yang bahan pewarna makanan buatan. Sebutkan dong contohnya. Warna biru.
Ya, Dari apa? Brilliant Blue. Oke, good. Yang kedua, bahan tambahan yang kedua apa? Aldrik, yang tadi bahan pewarna makanan. Yang kedua bahan apa lagi sayang? Bahan pemanis. Bahan pemanis. Bahan pemanis dibedakan menjadi dua. Sebutkan. Bahan pemanis apa saja? Alami, Bu. Ada dua kan? Bahan pemanis, alami dan Buatan. Sekarang sebutkan contoh dari bahan alami. Gula. Hah? Gula Gula. aren. Apa lagi? Madu. Apa lagi? Apa lagi? Apa lagi? Gula? Iya, gula aren ya sayang. Gula aren ya sayang. Nah, selanjutnya. Sabil. Ada bahan tambahan yang ketiga apa Sabil? Pengawet. Oke, pengawet dibedakan. Sebutkan contohnya sayang. Garam. Apa lagi Nang? Gula. Apa lagi sayang? Asam. Terus selanjutnya Nino, bahan pengawet keempat apa namanya? Yang keempat bahan pengawet apa? Bahan tambahan apa? Bahan penguat rasa. Bahan penguat rasa. Nah, penguat rasa ini dibagi menjadi dua. Apa saja? Alami, buatan, Bu. Nah, oke, alami dan buatan. Sebutkan contoh dari alami. Bawang. Apa lagi? Pala. Apa lagi? Merica. Apa lagi? Cabai. Apa lagi? Ketumbar. Kafka, tadi Nino menyebutkan ada dua. Yang pertama ada bahan penguat rasa alami, sudah disebutkan. Yang kedua bahan penguat rasa buatan. Sebutkan contohnya. Kafka, yang buatan. Bahan penguat rasa yang buatan. Apa ya buatan? Yang lain siap-siap ya. Bu Eva akan tanya nanti. Apa sayang, Kafka? Penguat rasa yang buatan. Kafka? Nggak tahu, Bu. Kan, makanya dengerin tadi Bu Eva udah terangin. Ayah, Sabila? Sabila? Ya, Bu. Iya, silakan. Petsin dan asam cuka. Petsin dan asam cuka. Oke. Zat yang dibutuhkan oleh manusia ada 6. Ya, zat yang dibutuhkan oleh manusia ada 6. Yang pertama zat apa? Jafran? Zat yang dibutuhkan manusia ada 6. Yang pertama Kakak Jafran? Karbohidrat. Ayub. Yang kedua Ayub. Karbohidrat. Iya, betul, karbohidrat. Oke, Ayub yang kedua. Ayub, zat yang dibutuhkan oleh manusia yang kedua. Ayub. Protein. Yang ketiga, Raisa. Ya, Bu. Ya, apa zat yang dibutuhkan oleh manusia yang ketiga? Oksigen. Kok oksigen sih? Kok larinya ke sana? Zat sayang. Bu. Nino. Cinta. Apa cinta? Zat yang dibutuhkan oleh manusia. Tadi sudah disebutkan yang ada karbohidrat, ada protein, ada apa lagi? Ada apa lagi? Apa? Lemak. Oke, Nadine yang keempat, Nadine. Vitamin. Yang kelima, Safa. Yang kelima. Ya. Apa Safa?
Vitamin. Vitamin udah sayang tadi. Apa lagi? Karbohidrat. Karbohidrat udah. Apa lagi? Apa lagi? Bahan pemanis. Kok pemanis sih? Zat yang dibutuhkan oleh manusia. Rama apa Rama? Raima? Zat gizi, Bu. Gizi. Kok gizi sayang? Zat yang dibutuhkan oleh manusia. Tadi sudah disebutkan ada karbohidrat. Tadi Bu Epa udah disebutkan juga. Ada protein, ada lemak, vitamin. Apalagi? Ufaira, apa Ufaira? Mineral. Dan yang terakhir apa Alen? Alen mau Bu Eva ini? Alen kalau nutup-nutup. Yang terakhir apa Alen? Yang terakhir apa Alen? Jangan ditutup kameranya ya Alen. Tadi Bu Eva udah bilang ya Len. Yang terakhir apa? Yang terakhir siapa yang tahu? Nizar, Adrik, apa? Yang terakhir apa? Protein, Bu. Tadi protein udah. Air. Oke, dimut lagi semuanya. Dimut lagi. Nizar berdasarkan fungsinya, keenam tersebut dibagi menjadi 3 golongan. Sebutkan yang pertama, zat apa saja? Ada 3, zat apa saja? Zatnya Apa Nizar? karbohidrat dan lemak. Zat apa itu termasuk apa dia? Karbohidrat dan lemak itu termasuk apa? Termasuk zat pembangun. Salah. Termasuk apa teman-teman? Zat tenaga. Zat tenaga. Makanya perhatikan sayang. Yang kedua stabil. Yang kedua sebutkan zat apa lagi? Tadi adalah zat tenaga. Yang kedua zat apa Sabil? Zat pembangun. Zat pembangun. Sebutkan di dalam zat pembangun ada apa saja sayang? protein dan mineral. Bagus. Zidan, yang ketiga zat apa Zidan? Zat pengatur. Zat pengatur. Di dalam zat pengatur Naira, ada apa saja Naira? Vitamin, mineral, dan air. Bagus. Oke. Lagi ya, Ozil, sebutkan dong contoh bahan penguat rasa. Ozil, dibuka Ozil. Ya. Bahan penguat rasa apa? Sebutkan contoh bahan penguat rasa. Bahan